Hai, kecelakaan pesawat terbang Sriwijaya penerbangan SJ182 pasti banyak menyisakan pemikiran, pertimbangan, paling nggak perasaan sedih yang luar biasa. Tapi banyak juga di antara masyarakat kita, kalau kita perhatikan sosial media yang belakangan ini beredar, banyak juga hujatan, kata-kata seringkali nggak pada tempatnya. Nah, karena itu pada kesempatan ini, sebelum bicara mengenai peristiwa ini, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi cerita. Berkisah tentang sebuah hotel yang terbakar. Dan ketika hotel ini terbakar, ada suami dan istri. Akhirnya naik sampai ke puncak hotel tersebut. Dan di atas puncak itu ada helikopter. Dan akhirnya kemudian helikopter tersebut ternyata cuma ada satu seat yang tersedia. Dan akhirnya suaminya dengan sigap kemudian meloncat masuk ke dalam helikopter itu, kemudian helikopter itu terbang. Nah, waktu ketika mau terbang, si istrinya ini di hotel yang terbakar itu, yang mulai apinya makin naik ke atas tersebut, meneriakkan sesuatu kepada suaminya. Yang menarik adalah cerita ini karena disampaikan oleh seorang dosen yang sedang bercerita kepada mahasiswanya. Si dosen kemudian bertanya, kalau kalian mendengarkan kisah ini, kira-kira menurut kalian, apa yang akan dikatakan oleh si istrinya ini waktu ketika dia berteriak kepada si suaminya tersebut? Dan yang menarik adalah, rata-rata mengatakan begini, pasti si istri itu menghujat, pasti si istri itu mengatakan maki-makian, dasar suami sialan, dasar suami brengsek, dasar suami tidak tahu diri. Tapi tiba-tiba ada seorang mahasiswa kemudian mengatakan, menurut saya yang dikatakan oleh si istrinya adalah titip, jaga, rawat anak kita baik-baik ya. Si dosen kaget dan kemudian bertanya kepada si, how do you know, bagaimana kamu bisa tahu bahwa ternyata respon yang sebenarnya adalah seperti itu? Dia bilang, karena itu juga yang dikatakan oleh ibu saya kepada ayah saya sebelum ibu saya meninggal. So ternyata apa yang terjadi, kisah yang sesungguhnya adalah suami dan istri tersebut ternyata berada di hotel tersebut karena mereka sedang berobat. Istrinya menderita penyakit yang sangat parah, yang sudah tidak mungkin disembuhkan. Dokter sudah memvonis hidup hanya beberapa lama. Sehingga pada waktu ketika memutuskan siapa yang harus selamat, si suami memutuskan untuk naik ke helikopter karena dia punya tugas untuk melanjutkan kehidupan. Dan yang menarik dari kisah ini tersebut adalah bagaimana respon mahasiswa yang begitu banyak yang mengatakan bahwa respon dari si istri kepada si suami itu adalah menghujat. Ya, alasannya sederhana, karena sebagian dari kita tidak tahu apa yang sebenarnya menjadi konteks dari cerita itu. Nah, itu juga yang seringkali terjadi dalam masyarakat kita. Ketika kita seringkali menilai, ketika kita seringkali menghujat bahwa mereka mengalami kecelakaan, mereka mengalami ini karena apa? Mereka berbuat dosa, karena mereka dikutuk dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya situasi kejadian peristiwa yang sesungguhnya. Nah, termasuk dalam hal ini juga saya ingin mengajak kita. Mungkin kita tidak bisa mengubah kejadian atau peristiwa seperti ini, tapi ada hal yang bisa jadi pembelajaran juga buat kita. Khususnya bukan cuma bicara mengenai kecelakaan penerbangan pesawat terbang Sriwijaya ini, tapi juga bagaimana caranya sebagai seorang pribadi kita bisa bersikap dan menyikapi orang-orang yang baru saja mengalami kecelakaan peristiwa yang tragis, yang tidak menyenangkan seperti ini. Bagaimana kita bersikap dewasa, bukan sebagai orang yang justru memperburuk situasi itu, tapi bagaimana caranya kita bisa membantu, kita bisa menolong, bisa membuat orang-orang mengalami situasi yang sudah sangat tidak menyenangkan, tidak lagi menjadi terpuruk dengan kata-kata yang kita ucapkan kepada mereka. So, yang pertama adalah, mulai sekarang, jangan memberikan kata-kata penghiburan yang terlalu klise. Hindari. It's okay, kamu akan baik-baik saja. Dia nggak baik-baik. Dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia mengalami peristiwa yang tragis. Dia mengalami peristiwa yang sulit. So, it's not okay. Tuhan punya rencana yang baik. Kadang-kadang ketika orang berada dalam situasi sulit buat dia untuk melihat sesuatu yang baik. So, jangan terlalu menggunakan kata-kata klise kepada orang yang mengalami situasi seperti itu. Kalimat yang paling bagus adalah, saya mungkin tidak bisa 100% merasakan dan menyadari apa yang kamu rasakan. Tapi saya bisa bersimpati, saya bisa bersedih dengan apa yang kamu alami ini. Itu adalah kalimat yang jauh lebih baik. Yang kedua, jangan juga kita meminta kepada dia untuk menceritakan sesuatu secara detail peristiwa yang dia alami.
Buat orang yang mengalami situasi yang tidak menyenangkan, berarti ketika dia cerita, dia harus mengalami kembali semua peristiwa-peristiwa. Itu kadang-kadang nggak menyenangkan. Pada saat ketika momennya tiba, dia akan bercerita, tapi jangan dipaksa dia untuk menceritakan detailnya. Yang ketiga, jangan juga punya hobi membanding-bandingkan. Ini yang sering kali terjadi. Kadang ada orang yang tidak mengerti, yang sering dilakukan adalah, kalau aku dalam situasi kamu, aku tidak akan terlalu bersedih. Karena beliau sudah dilepaskan, karena beliau sudah hidup bahagia. Itu kan Anda. Belum tentu buat si dia itu adalah situasi yang cocok. Jadi jangan membanding-bandingkan. Kalau aku dalam posisi kamu, aku bakal. Itu kalimat yang sebenarnya tidak terlalu membantu pada saat ketika kita berhadapan dengan orang yang baru saja mengalami kemalangan atau kehilangan orang yang begitu dikasih. Apalagi dalam kondisi situasi peristiwa yang tragis karena kecelakaan atau kejadian peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat tidak diharapkan. Yang berikutnya, yang bisa dilakukan adalah justru kita betul-betul mengatakan, aku hadir, aku bersimpati. Kalau kamu butuh seseorang, kalau kamu ingin menceritakan, aku ada dan aku ingin dan aku mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah dan menjadi bagian dari pikiran kamu. Justru kehadiran seperti itu yang kadang-kadang jauh lebih penting. Bahkan kadang-kadang tidak dibutuhkan terlalu banyak bicara, hanya hadir. Orang yang sudah mengalami itu sendiri bisa melepaskan, bisa menceritakan aja, itu ada bersyukur. Kadang gini, ketika orang mengalami situasi yang sangat tidak menyenangkan, pikirannya bingung, hatinya galau, dalam kesedihan yang luar biasa, bahkan untuk pekerjaan, kegiatan, aktivitas yang sederhana rutin aja, kadang-kadang mereka tidak bisa melakukan operasional hidupnya secara wajar. Bagus juga buat kita yang kalau kita betul-betul ingin membantu dan menolong, lakukanlah hal yang remeh-temeh. Membawakan makanan, membelikan sesuatu yang mudah, berharga buat dia. Nah, itu sesuatu hal yang kelihatan sepele, simple. Tapi buat orang yang menghadapi situasi yang berat seperti itu, bahkan pekerjaan yang remeh-temeh pun menjadi sesuatu yang sangat berat. Jadi hanya dengan cara simple sederhana itu sebenarnya adalah kita bisa menunjukkan bagaimana kita menunjukkan kita cinta, mengasihi, dan menyayangi bahwa kita hadir buat dia. Dan sungguh kadang itu menjadi sesuatu yang meringankan beban mereka dengan jauh lebih luar biasa daripada jutaan kata-kata yang kita ucapkan kepada dia. Mudah-mudahan pembelajaran ini membuat kita satu, tidak cepat menghakimi, tidak cepat menilai, apalagi mengatakan bahwa oh itu pasti gara-gara. Karena kita tidak pernah tahu sebenarnya apa yang sesungguhnya terjadi. Yang kedua, sungguh jangan mengucapkan kata-kata yang tidak bermakna yang sebenarnya justru membuat situasi semakin sulit. Tapi yang penting adalah sekali lagi hadir, tunjukkan bahwa kita mengasihi even dengan hal-hal yang kecil untuk buat mereka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Semoga pembelajaran ini membuat kita menjadi orang yang memiliki hati, bisa menjadi orang yang sungguh bermanfaat, menolong, meringankan beban-beban orang yang sudah mengalami situasi yang berat. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat Anda, dan kita doakan buat para korban pesawat terbang Sriwijaya Air SJ182. Semoga mereka diterima di sisi Tuhan, kesalahannya diampuni, dan keluarga mereka sungguh betul-betul selalu dikuatkan. Dan ada orang-orang luar biasa hadir buat mereka untuk keluarga mereka. Dari